Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 9 April 2025. Hari biasa pekan kelima Prapaskah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Nubuat Daniel bab 3 ayat 14 sampai 20, 24 sampai 25 dan 28. Dan juga dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya. Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka. Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Saudara-saudariku terkasih, nubuat Daniel dalam bacaan pertama hari ini menegaskan pada kita bahwa bila kita bersandar pada Allah, kita pasti selamat. Daniel berkisah tentang Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang mengancam Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tidak tunduk pada titah raja untuk menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego malah dengan berani mengatakan, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, yang raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku tahu bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Penolakan ketiga orang Yahudi ini membuat Nebukadnezar marah, lalu memerintahkan agar dapur perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Dengan harapan ketiga orang ini mati terpanggang. Tapi apa yang terjadi? Allah menyelamatkan mereka. Raja sendiri yang memberikan kesaksian bahwa dalam perapian itu ada 4 orang yang berjalan-jalan di tengah perapian itu. Mereka tidak terluka. Allah sungguh berpihak pada ketiga orang yang menolak titah raja ini. Bahkan Nebukadnezar mengatakan, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Lalu meminta seluruh kerajaan Babel harus menghormati Allah yang disembah ketiga orang itu. Saudara-saudariku terkasih, nubuat Daniel menegaskan pada kita bahwa hanya Tuhanlah yang patut kita sembah. Dia yang akan selalu menemani dan membela kita yang mencintai dan percaya padanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah takut akan ancaman Raja Nebukadnezar. Mereka berani menunjukkan kesetiaan pada Allahnya dan Allah berpihak pada mereka. Yohanes dalam Injil hari ini juga menegaskan hal yang sama. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya orang yang selalu berpegang teguh pada firman Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, akan mendapatkan keselamatan. Saudara-saudariku terkasih, dalam perjalanan hidup kita hari ini dan ke depan akan mendapatkan banyak ujian, baik dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, atau di lingkungan masyarakat kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita siap mempertahankan iman kita pada Kristus? Apakah kita siap melaksanakan semuanya seperti yang difirmankan Tuhan untuk kita? Atau hanya karena tawaran atau ajakan yang lain kita berani mengorbankan Yesus? Ingat, hanya Yesuslah pegangan hidup kita. Dialah satu-satunya jalan dan kebenaran. Yang lain tidak.
dan orang percaya kepada Yesus, dia selamat. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.